Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Satiusodo dengan NIM 55522100061. Jadi di sini saya akan memberikan, tutorial untuk penggunaan aplikasi Mayap. Jadi yang pertama itu kita buka dulu aplikasi Mayapnya, nanti sudah ada tampilan seperti ini, kita klik yang bagian, create new company file karena kita masukin, data perusahaan yang baru, ini kita klik next. Nah, di sini kita masukin data perusahaan itu dari nama perusahaannya itu PD Pelangi. Di address-nya itu kita isi Jalan Endut Barat nomor 47 Bandung. Nah, phone number-nya itu 02 325 5575. Fax number-nya juga sama. Email address-nya itu pelangi@cbn.net.id. Nah, ini kita next, habis itu kita current financial years-nya itu, sesuai sama di neraca itu 2020, last month-nya itu kita isi Desember, conversion month-nya juga kita isi Desember, dan di sini di number of accounting periodenya itu, 12. Kenapa? Karena di kebijakan akuntansinya itu periode akuntansi tahunan itu dibagi dalam 12 periode bulanan. Nah, ini kita next. Ini kita next lagi. Habis itu di ini kita pilih yang ketiga karena kita mau masukin akun list sendiri. Itu kita klik next lagi. Ini kita klik untuk penyimpanannya. Aku bakal simpan di sini di bagian backup, bagian folder tanpa judul. Kita taruh di sini. Habis itu kita next, kita pilih yang comment center. Nah, di sini yang pertama-tama itu kita bakal masukin nama-nama akunnya dulu. Sini itu kita masuk ke account, ke akun, terus ke akun list. Nah, di sini tuh kita pertama-tama ganti dulu sih general check-nya ini jadi petty cash. Jadi cash in bank. Di situ kita klik OK. Nah, di sini kita ganti juga yang undeposit fund ini, cuman di sini kan nomor akun ini tuh kita bakal ganti undeposit fund ini, kita mau ganti jadi petty cash, cuma nomor akun petty cash ini dia udah ada, jadi kita ganti dulu yang si ini. Yang payroll. Jadi ini terus yang si undeposit fund ini kita ganti jadi petty cash. Oke, habis itu kita ganti juga yang trade debtors ini jadi account receivable. Kita klik OK. Habis itu kita masuk ke liability, kita ubah yang trade creditor ini jadi account payable. Kita klik OK, terus kita ganti si GTS collected-nya ini jadi PPN ya outcome. 500 PPN outcome. Habis itu
itu yang si GTS Paid-nya ini kita ganti jadi PPN Income. Income. Oke, untuk yang kita ganti udah itu aja. Untuk selanjutnya itu kita bakal masukin daftar akun yang belum ada. Kita balik lagi ke aset. Kita klik new. Itu sebelum itu tuh kita bikin ini dulu. Em, kita bikin ini kita ubah dulu ke header account kita sini 1000. Di situ di sininya current asset. Di situ kita uploadnya lagi di bagian header. Di sini itu buat fix asset. Ini kita klik OK. Di situ kita kliknya lagi ini di bagian details itu kita klik other current asset. Yang pertama itu kan PT Cash sama cash in-nya udah ada. Kita yang account receivable juga udah ada. Kita langsung ke allowance. Allowance default. Di situ kita kliknya lagi. Kita masukin yang merchandise inventory. Itu kita kliknya lagi, kita masukin yang store supply. Kita kliknya lagi, kita masukin yang prepaid insurance. Kita kliknya lagi, kita masukin yang prepaid rent. Di situ kita kliknya lagi, kita masukin prepaid tax. Kita klik OK. Habis itu kita kliknya lagi, kita pilih yang fix asset. Bagian fix asset itu kita masukin equipment at cost. Situ kita kliknya lagi, kita masukin equipment akumulasi depresiasi. Kita klik OK. Habis itu kalau udah kita ke bagian liability. Di bagian liability ini kita klik header dulu. Nah ini kita bakal masukin current liability. Kita klik new lagi, kita masukin long term liability. Kita klik OK. Di bagian ini kita pilih yang other current liability, kontaknya kita ganti. Nah itu kan tadi account payable udah dimasukin, jadi kita langsung ke expense payable. Habis itu kita masukin yang ini kita klik new. Habis itu kita masukin yang income tax payable. Habis itu kita klik new lagi. Kita masukin, oh salah, bentar. Nah, kita masukin PPN payable karena tadi PPN info sama outcome-nya udah.
Terus kita klik lagi, ini diganti jadi long term liability, kita masukin 2100. Nah, ini udah. Kita siap ya, accrual ini kita ganti dulu. Jadi jam 4.55. Kita klik OK, terus bagian long term liability masukin lagi. Kita masukin bank Permata. Waduh, ya. Nah, ini udah semua yang bagian liability, terus kita ke equity. Nah, di equity ini yang pertama kita masukin capital stock. Itu capital stock. Stock. Habis itu kita kliknya lagi, itu kita masukin dividen. Kita kliknya lagi, kita masukin income summary. Kita kliknya lagi, kita masukin antrian capital. Kita kliknya lagi, kita masukin antrian drawing. Nah, kita klik OK. Situ kita masuk ke yang bagian income. Kita masukin nomor akun itu 1.100. Si akun itu sales. Situ kita masukin lagi untuk sales rating. Kita klik OK. Habis itu kita ke bagian cost of sale. Itu kita tambahin cost of goods sold. Lalu kita tambah lagi itu kita masukin prepaid. Terus kita klik OK. Di situ kita ke expense. Di sini expense-nya lumayan banyak. Kita klik new. Di 1.000 itu ada advertising expense. Jadi kita klik new lagi. Kita masukin telepon and electricity expenses. Terus kita klik new lagi. Itu store supplies. Expenses. Di situ kita klik new lagi. Kita masukin bad debt expense. Di situ kita klik new lagi. Kita masukin insurance expense. Di situ kita klik new lagi. Kita masukin 1.500 itu land expense. Terus itu kita klik new lagi. Kita masukin wage and salaries. Itu kita klik new lagi. Itu kita masukin other operating expense. Situ kita klik OK. Di situ kita ke other income atau revenue. Itu kita masukin interest revenue.
kita klik OK, habis itu kita ke other expense, kita klik new, habis itu kita masukin interest expense, habis itu kita klik new lagi, itu bank service charge, habis itu kita klik new lagi, kita masukin income tax. Udah, di sini kita udah selesai untuk masukin nama-nama akun. Habis itu kita close aja. Yang selanjutnya kita mau mengatur untuk link pajak. Itu kita klik list, kita klik teks kode, itu kita hapusin semua kecuali GTS dan NT. Nah, habis itu yang GST ini di sininya kita ubah jadi PPN. Di description itu kita ubah jadi pajak tambahan nilai. Di sini udah benar PPN outcome sama income. Habis itu yang si NT ini kita deskripsinya kita ganti jadi tidak kena pajak. Nah, kita simpan. Ini udah kita close. Lalu yang selanjutnya itu kita mau mengatur link account. Itu kita klik link. Kita klik setup. Habis itu kita masuk link account. Di link kita masuk setup. Masuk ke link account. Kita masuk ke account and banking accounts. Nah, di sini itu yang bagian undeposit fund itu kita ganti jadi cash in bank. Terus kita klik OK. Habis itu kita klik setup lagi. Kita masuk ke sales account. Di sini ini udah benar akun receivable sama cash in bank. Kita klik OK. Lalu kita klik link account lagi. Kita masuk ke purchase account. Itu di sini udah benar account payable sama cash in bank. Kita klik lagi. Nah, habis itu kita yang selanjutnya itu mau mengisi neraca saldo awal. Nah, jadi kita ini mau mengisi neraca saldo awal. Caranya itu klik setup, balance, kita klik yang paling atas. Nah, di sini kita masukin nominalnya sesuai sama yang di neraca ini. Ini itu cash in bank ada 41.520. Etikasnya itu 9.800. Bis itu kontak receivable-nya itu 85.800. Nah, si allowance ini dapat perlakuan spesial, jadi dia minus. Itu merchandise inventory 520. Spare supplies-nya itu 9.800. Bis itu prepaid insurance-nya 15.300. Bis itu prepaid trans itu 21.300. Habis itu si prepaid tax-nya itu 15 juta. Nah, equipment head cost-nya itu 67.300. Habis itu equipment akomodasi depresiasi ini juga dapat lokal spesial, jadi dia minus.
Habis itu ada di account payable. Account payable itu sebesar 69.300.000. Habis itu di expense payable itu 3.900. Habis itu di income tax payable yang ada, PPN payable itu sebesar 7.500.000. Habis itu PPN income sama outcome yang ada, Bank Permata lawan itu 301 juta. Habis itu kita lanjut ke capital stock, kita ada dividen. Nah, ke Adrian Capital. Adrian Capital ini sebesar 365.250. Di situ si Andrian drawing ini minus karena dapat pelakon spesial. Itu 24 25 400 400. Habis itu salesnya itu sebesar 503.300. Habis itu si sales return itu nggak ada. Cost of goods sold itu 314.100.000. Di situ freight paid-nya 8.800.000. Advertising expense-nya itu dia 4.200.000. Di situ telepon dan electric expense itu 8.700.000. Di situ store supplies-nya itu 4.750.000. Habis itu bad debt expense-nya itu 15.100.000. Habis itu insurance expense-nya itu 14.300.000. And expense-nya itu 23.300.000. Habis itu wage and salaries itu kan ada di 36.300.000. Habis itu other operating expense itu 9.300.000. Habis itu wage and salaries ada. Interest revenue itu 6.100.000. Habis itu interest expense itu 9.480.000. Habis itu bank service charge-nya itu 6.600.000. Nah, di sini tuh belum. Di sini belum nol. Ini kita masukin dulu di account list. Di bagian expense tuh tadi. Di bagian expense tuh kita lupa masukin operating expense. Jadi kita klik operating expense itu ada di 1.800. Bukan. Ada di 1.100. Insurance expense insurance expense. Oh, ini 1.400 ada di operation expenses. Kita klik OK. Habis itu kita close. Kita masuk lagi ke setup tadi, balance. Nah, ini kita bagian si depreciation namanya.
Nah, ini kita masukin depreciation expense itu di 16.500. Ini tinggal pangsa 1.000. Ini kita bisa cek lagi ke atas. Ini harus 0. Ini 9.800, 8.800, 10.800, 50.000. 9.800, 15.300, 12.300, 15 juta, 60.300, 16.500, 69.300, 3.900, 1.500.000, setelah itu 7.100.000, 365.250, ini 500, 3.300, ini 314, ini 8.800, ini 4.200, itu 8.700, itu 4.780, 15.100, 16.500, 14.300, 23 di sini. Ini ada salah nulis gini. Nah, di sini udah 0. Kalau udah 0 kita bisa langsung klik OK. Habis itu kita mau bikin daftar pelanggan. Nah, bikin daftar pelanggan itu kita buka ini card file paling pojok. Habis itu kita bikin card list. Kita klik bagian customer, kita klik new. Di bagian customer, nama customer yang pertama itu ada Tekno Komputer. Bagian card ID-nya itu C001. Di bagian address-nya itu kita isi Jalan Tirtayasa nomor 22. Di bagian city itu kita isi Bandung. State-nya ini Jawa Barat. Habis itu si country-nya Indonesia. Nah, si nomornya itu 022 623 0197. Kita klik new. Kita masukin lagi Trans Komputer C002. Alamatnya itu Jalan Cileunyi Raya nomor 70. Isinya Bandung. Di state-nya ini Jawa Barat. Bentar. El, pelan-pelan dong, El. Pelan-pelan. Di sini Jawa Barat. Di bagian country-nya ini 022 723 5454. Di situ kita klik new lagi. Name-nya ini Mega Komputer. Habis itu C003. Di address-nya itu kita isi Jalan Sukasari nomor 12. Di sini itu Bandung, Jawa Barat, country itu Indonesia. Nomornya kita isi 022 621 0164. Kita klik lagi. Name-nya itu yang terakhir itu Prima Komputer. Habis itu C004. Alamat itu Jalan Jenderal Sudirman nomor 35. City-nya itu Bandung. State-nya tadi isi kayak tadi itu Jawa Barat. Dan country-nya itu kita isi Indonesia.
Jawa Barat, di sini itu Indonesia, di plat nomor itu 022 6 622 1234. Ini kita klik oke, kita udah input semua, customer, lalu, selanjutnya ini kita input yang supplier. Sini kita klik new, supplier yang pertama itu PT Makmur Jaya, card ID-nya itu 1S001, di address-nya itu BEC, lantai 1, nomor 12. State-nya kita isi Bandung lagi, state-nya kita isi Jawa Barat, di country-nya kita isi Indonesia, phone number-nya 022 630 3334. Kita klik new lagi. Yang kedua itu ada CV Setia Abadi. Si card ID-nya itu S002. Address-nya itu BIP lantai 3, nomor 31, di sini Bandung. Bandung, di sini itu Jawa Barat. Jawa Barat, di country itu kita isi Indonesia, nomornya kita isi sesuai di soal 022 380 1900. Salah. Situ kita klik satu lagi, itu ada PT Lodan. Plat nomor itu S003. Alamat itu ITC lantai 2, nomor 29 Bandung. City itu Bandung. Itu Bandung, state-nya itu Jawa Barat, country itu Indonesia, nomornya 022 622 7234. Jadi kita klik oke, karena kita udah ngeklik semua daftar pelanggan dan daftar supplier. Ini bisa kita close aja. Selanjutnya itu kita mau bikin buku besar pembantu piutang dagang. Kita pilih setup. Kita pilih setup balance. Kita bikin yang customer balance. Nah, di sini kita klik. Ini kita add cell, tanda komputer. Di sini kita pilih COD. Di situ invoice-nya itu kita masukin, invoice-nya itu terus media komputer. Jadi cancel dulu, kita ulangi setup balance, customer balance. Kita add cell, kita pilih yang pertama itu teknik komputer dulu. Ini kita ganti COD. Invoice-nya kita masukin F11 12. Tanggalnya itu tanggal 25 bulan 11 2020. Ini memang itu saldo awal piutang dagang. Ini tuh sekitar 34.100.000. Ini kita ganti jadi berapa pajak. Di situ di record, oke. Di situ kita klik add cell lagi. Yang kedua ini transkomputer. Ini kita ganti juga jadi COD. Kita invoice-nya kita masukin S1125. Tanggalnya itu tanggal 29. Memonya itu tadi sama. Ini jumlahnya 28.600. Nah, di bagian PPN ini teks kode itu kita ganti jadi enter. Ini kita klik record. Di situ kita klik add cell lagi.
Look at cell, kita pilih yang ketiga itu mega komputer. Nah, di bagian sini di bagian term ini kita ganti COD lagi. Di situ di bagian invoice kita masukin F11. F11.10, tanggalnya itu tanggal 23. Memonya itu saldo awal piutang dagang. Itu 9.800.800. Nah, teks coding ini kita pilih enter. Record, di situ tinggal kita add cell yang terakhir itu Prima komputer. Nah, ini di bagian produksi kita ganti jadi COD lagi. Habis itu invoice-nya itu F11.14. Di bagian tanggalnya itu tanggal 24. Memonya itu saldo piutang dagang itu sama. Di sini 7.300. Sini di BPN-nya tidak kena pajak. Record udah. Di situ ini kita close. Oh ya, kita mau bikin yang ini juga. AS player balance. Nah, di sini di yang pertama itu PT Makmur Jaya at purchase. So, kita PT Makmur Jaya. Ini kita ganti jadi COD. Nah, ini di faktor ini kita ganti jadi ini untuk tanggalnya itu masih memangnya ini saldo awal utang dagang. Itu 23.100. Di sini itu diganti NT, habis itu kita record. Habis itu kita add purchase lagi. Yang kedua itu CVST abadi. Di term ini kita ganti jadi COD. Di tanggalnya itu tanggal 20. Memonya itu saldo awal utang dagang. Habis itu 28.600 itu 20.600. Di bagian teks coding itu tidak kena pajak. Record. Habis itu kita klik add purchase yang terakhir. PT Laudan. Sequence ini kayak biasa diubah dulu jadi COD. Habis itu invoice-nya itu 2011. Tanggal itu tanggal 28. Yang mana itu sama. Ini tuh 28.600. Record, oke. Ini yang PT Setiabadi ini harus diubah karena invoice-nya belum diubah. 289. Ini nominalnya salah. Nominal itu harusnya PT Setiabadi itu 17.600. Oke, ini udah kita ubah. Udah, supaya details. Nah, ini udah kita ubah. Kita close. Setelah itu kita mau membuat daftar barang. Kita klik yang bagian inventory, kita bikin yang card list. Ini kita close. Kita pilih yang kita bagian inventory, kita klik item list. Nah, di sini kita klik new.
item numbernya itu nih 1, 2, 30 P 30P, namanya itu IBM P30. Ini kita cek mesin semua. Nah, di bagian ini kita isi sama cost of goods sold, di bagian ini kita isi sama sales, di bagian ini kita isi sama merchandise inventory. Habis itu kita klik buying details, ini kita di sini kita isi unit. Di sini kita masukin PPN. Habis itu di selling details, ini kita masukin PPN juga. Di sini kita isi unit. Nah, di sini itu best sellingnya itu 16 juta. Nah, di sini diklik menu, item itu A60 isi. Terus itu namanya itu SC60. Ini kita tinggal ubah di bagian selling details, ini kita ubah jadi 12.600.000. Habis itu kita klik OK. Kalau udah klik OK, kita mau nentuin pakai metode apa untuk menghitung persediaan. Kita pilih yang set item price, kita yang AVG ini. Terus itu kita klik OK. Bagian itu kita selanjutnya mau masukin saldo awal persediaan barang dagang. Klik inventory, kita masukin bagian count inventory. Ini yang bagian countnya diisi 20, terus yang ini 16. Ini dimasukin merchandise inventory. Continue opening balance. Nah, di sini tanggalnya itu tanggal 31 Desember 2020. Memonya itu diisi saldo awal persediaan barang dagang. Nah, di sini di unit cost-nya itu diisi 16 juta. Di sini diisi 12.500.000. Habis itu klik record. Nah, udah. Setelah itu kita mau cek daftar perusahaan yang udah dibuat. Kita klik accounts, kita pilih company data auditor. Nah, di sini kita klik next. Ini kita klik next lagi, kita run review. Ini udah checklist semua, artinya data yang kita masukin itu udah benar semua, nggak ada yang bermasalah. Ini di next, ini di finish. Ya. Yang selanjutnya itu kita akan memasukkan bukti transaksi ke dalam web ini. Pertama itu kita pilih sales, di sini pilih yang receive payments. Nah, di bagian si customer itu kita pilih Tekno Komputer. Nah, habis itu
Di bagian ini tuh kita samain itu BKM 12/1 di tanggalnya itu 3 Desember. Nah, payment methodnya itu ini pakai cek. Habis itu di sini di bagian 16 itu totalnya itu ada 34.100. Habis itu kita tag di sini. Nah, di sini totalnya udah ada 34.100, sudah benar, udah sama. Kita klik record. Habis itu kita masuk ke bagian banking. Kita klik yang spend money. Habis itu di bagian ini reform account-nya itu kita ganti jadi petty cash. Habis itu kita masukin tanggalnya sesuai yang ada di transaksi ini. Jadi kita masukin voucher kas kecil. Itu tanggal 4 Desember 2020. Duh. Habis itu kita masukin nomor. Itu sesuai sama soal. Itu V12 DIP 2. Habis itu memonya itu pembayaran listrik dan telepon November. Habis itu maunya itu 975 yang di sini itu kita pilih expense payable karena ini kan merupakan beban dari yang sebelumnya. Untuk selanjutnya itu di sini kita klik di bagian sini itu kita masukinnya itu expense payable. Itu udah kita klik record. Setelah itu kita pilih sales, kita pilih yang enter sales ini. Terus ilangin sebagian text include ini. Habis itu si layout ini kita ganti dulu.
bukan. Layoutnya kita ganti jadi item. Habis itu setelah layoutnya diganti jadi item, itu di bagian customer ini kita isi sesuai sama data. Nah, jadi di sini kita mau masukin di voucher kas kecil. Nah, di voucher kas kecil tuh kita pilih yang bagian banking, kita klik yang bagian spend money. Ini kita ganti jadi petty cash. Terus di bagian tanggalnya itu kita masukin sendiri. Tanggalnya itu Desember 2020. Ini itu kita masukin sendiri, itu video 12 strip 2. Memonya itu gak ada, nggak ada memonya. Oh ada. Memonya itu pembayaran listrik. Pembayaran listrik dan November. Nah, habis itu maunya kita sesuaiin sama di soal aja. Terus 975. Habis itu di bagian akun di bagian akun ini kita pilih yang expandable. Jadi klik record, terus di cancel. Situ kita ke bagian yang sales, habis itu enter cell. Nah, di bagian ini si teks include Steve ini dihilangin aja. Habis itu kita ganti dulu layoutnya jadi item, udah. Habis itu di bagian customer ini diisi hmm, ini voucher kas kecil. Ini di bagian sini, di bagian faktur itu transkomputer. Jadi ini tuh kita transaksi memasukin faktur, tadi lupa belum keganti ya. Habis itu invoice-nya itu kita masukin tuh F12 tanggalnya itu tanggal 6 Desember. Habis itu kita ganti di bagian termnya. Termnya ini kita ganti jadi ini. Di sini 30. Jadi ganti jadi N30. Habis itu di invoice-nya itu sudah itu dia tanggalnya udah kita masukin juga. Nah, selanjutnya ini untuk kuantitas yang eh, ini tuh ada 9. Sementara untuk yang IBM itu ada yang IBM 9 dan ini 7.
Nah, ya, jadi di sini itu kita masukin itu dua ya, terus yang kita masukin PC ini bagian price-nya itu kita masukin 16 juta, terus yang ini tuh yang item price-nya itu 18 juta, terus yang ini itu 14 juta. Habis itu ini udah sama, kalau udah sama kita klik record. Habis itu kalau udah klik record, eh, di bagian ini mata kredit nih kita pilih transkomputer. Habis itu termnya juga diganti jadi N30. Nah, setelah itu di bagian tanggal kita sesuaiin sama soalnya. Itu tanggal 6 Desember. Juga 6 Desember. Mata kreditnya tanggal 7. Di bagian ini. Tanggal 7. Nah, apa? Nah, bagian invoice-nya itu NK 121. Habis itu karena ini tuh retur, ini kuantitasnya itu pakai minus. Nah, dia itu di sini ini -2, ini -1. Nah, habis itu ini di bagian ini diubah jadi sales return. Oke. Nah, ini juga diubah jadi sales return. Nah, jadi klik OK. Habis itu kita klik record. Udah. Habis itu kita cancel. Tadi kita harus masukin lagi karena tadi ada yang belum kepencet. Ini customer itu transkomputer. Di situ invoice-nya itu NK 12-1, date-nya itu benar. Di situ sheet-nya itu -2, -1. Jadi ini -60 di bagian ini kita ganti jadi sales return. Dari situ di sini kita regis. Nah, di sini itu diganti dari 1 Januari sampai
31 Desember. Berarti, nah, itu klik return dan kredit. Terus, klik apply to sell. Habis itu, tanggalnya itu sesuai soal tanggal 7 benar. Di invoice-nya ini angka 12.1. Habis itu udah apa itu kita klik. Itu harusnya jumlahnya 50 juta. Di sini kok kita klik record dulu. Oke, sini cancel. Jelasnya di sini 50 juta. Kita close aja. Itu harusnya ada 55 juta. Cuma ini di sini belum diganti. Ini 18 juta. Ini 14 juta. Nah, di sini itu udah kita klik register lagi. Ini pay to sell. Semuanya. Nah, di sini kita cancel. Kita close. Di sini udah benar 55 juta. Kita klik revert. Kita klik cancel. Habis itu kita mau masukin yang transaksi ini, yang pembelian. Itu di bagian purchase. Habis itu di enter purchase. Habis itu yang supplier. Supplier itu kita pilih Abadi. Terus silanya si checklist text inclusive itu. Habis itu kalau sudah, kita termnya ini kita ganti jadi N30. Gitu. Klik OK. Habis itu layoutnya jangan lupa kita ganti jadi item. Habis itu nomor kita isi nomor faktur. Faktur itu sesuai soal F06. Date-nya itu sama. Itu Habis itu kita si kuantitas ini kita isi 12. Habis itu ininya 11. Habis itu 11. Di situ klik bagian si IBM ini. Kita ganti sales return-nya itu jadi sales lagi. Klik OK. Itu satunya juga kita ubah. Kita klik OK lagi. Habis itu kita sesuaiin si harganya ini. Harganya yang IBM ini 16 juta. Habis itu yang ini 16 juta 400. Ini 14 juta 12. Ini 12 juta
400. Setelah itu hmm, nah, ya di sini totalnya udah sama. Kalau udah sama kita record. Yes, itu kita cancel. Kita cancel. Habis itu kita mau ngecek ada yang salah nggak sih sama bukti transaksi yang udah kita masukin. Itu kita ke account company data auditor, kita next. Hmm, lanjut yuk. Udah ini semua. Manusia udah bener juga. Oke, ini ya usah. Udah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.